Kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam suratan Roma. Roma pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Kita boleh baca bersama-sama, saudara. Roma pasalnya yang pertama ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Bagi saudara yang sudah mendapatkannya, mari bersama-sama dengan saya untuk membacanya. 1, 2, dan 3. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini adalah satu ungkapan dari seorang rasul Tuhan yang kita tahu dan kita kenal, yaitu Paulus, menyatakan bahwa kelihatannya tidak nampak. Segala sesuatu daripadanya itu. Nah, bicara tentangnya di situ. Bicara tentang Yesus Kristus yang dikabarkan oleh Rasul Paulus, nanti Anda baca di rumah. Bahwa dia sedang mengabarkan satu kabar yang sangat menyenangkan. Dan kabar yang menyelamatkan, yaitu tentang Injil itu sendiri. Bahkan Rasul Paulus katakan dia memiliki satu kepercayaan yang kokoh. Dia katakan kepada jemaat di Roma, dan kita tahu bahwa Roma pada saat itu didiami oleh orang-orang yang notabene kelihatannya pintar. Tetapi sesungguhnya mereka bodoh di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Alkitab katakan yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Kita lihat di media sosial bahkan orang bertengkar sedemikian rupa hanya karena Yesus. Seperti seolah-olah mereka tahu tentang Yesus, pribadi Yesus itu sendiri. Tapi ayat 21 katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Jadi banyak orang berkata bahwa dia kenal Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah betul-betul mereka hidup, berjalan dalam hidup seperti orang yang mengenal Dia? Mereka bilang bahwa mereka mengenal Tuhan. Hari ini mungkin saja kita seperti itu, saudara. Kita bilang, I know God. Jangankan Anda, setan, iblis, kuasa kegelapan juga tahu siapa dia. I know God. Saya pernah diperhadapkan dengan seorang wanita yang kerasukan roh jahat. Dan saya diundang di rumah dia. Ada keluarganya di situ dan dia dibawa dengan kursi roda. Dan waktu dia lihat saya belum apa-apa, dia berkata, I know Jesus. Dalam bahasa Inggris yang fasih. I know Jesus. Dia katakan itu buat saya. Sepertinya seolah-olah dia kenal saya bahwa saya adalah hamba Tuhan. Seolah-olah saya ingin memproklamirkan, memperkenalkan dia kepada Yesus dan dia langsung tembak saya. I know Jesus. Dan dia bawa-bawa nama Paul. I know Paulus. I know Peter. Dia bawa itu nama Petrus. Dan dia katakan kepada saya, but who the hell are you? Siapa engkau? Seperti ingin menembak saya, ingin menyatakan kepada saya bahwa saya tidak layak. Dia bilang, I know Jesus, I know Paul, I know Peter. Dan ini adalah satu kebenaran, saudara. Kuasa kegelapan kenal itu. Jesus, Paul, Peter. Itu bukan hanya cerita isapan jempol belaka, tetapi
Alkitab katakan di balik pekerjaan Tuhan itu ada pekerjaan kuasa kegelapan yang lain. Dan dinyatakan di dalam ayat 21, mereka mengenal Tuhan. And how about us? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar mengenal Tuhan? Dari mana kita bisa kenal betul? Dan Anda berkata, and I do know. Not only know, but I do know Jesus. Biasanya saudara, di dalam persoalan dan masalah. Amin saudara. Biasanya orang akan diuji, pengenalannya akan Tuhan itu melalui satu masalah, persoalan. Tapi banyak orang gagap, panik. Ketika COVID-19 itu berlalu, berubah jadi Delta, berubah lagi sekarang jadi Omikron. Dan kita gagap. Dan masuk lagi dalam ketakutan demi ketakutan. Katanya begini, I know Jesus, I do know Him. Ketika pekerjaan menjadi semakin susah, pemasukan semakin berkurang, kadang-kadang menjadi datar, bahkan terkesan sayup-sayup, kita berkata, I do know Jesus, I know Jesus. Kenapa? Karena persoalan dan masalah. Dan ayat 21, Alkitab katakan, ini yang menjadi inti khotbah saya. Mereka tidak memuliakan Tuhan, eventually. Pada akhirnya mereka tidak memuliakan Tuhan. They didn't glorify God, even were thankful. Alkitab dalam bahasa lain katakan itu. Ayat 21, tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saya dan Anda adalah orang-orang yang seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang pandai di hadapan Tuhan. Inti khotbah saya adalah bersyukur. Dan ini hari-hari ini rasanya tergerus kata bersyukur. Mengucap syukur. Dan kalau ada orang berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita akan berkata, I know, saya tahu, tapi persoalannya berat. Anda sedang tidak mengucap syukur kalau begitu. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa? Mari saya ajak Anda untuk melihat di dalam kitab Mazmur. Mari saudara, kitab Mazmur ini menjadi bahasa sehari-hari di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-107 saudara. Pasalnya yang ke-107 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-107 ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat ini dimulai dengan kata let them. Biarlah mereka. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku. Tuhan yang strict. Tuhan penghukum gitu. Tuhan yang tanpa ampun. Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat keputusannya. Tapi hari ini Alkitab mengatakan dalam bentuk kata yang lain, biarlah. Biarlah. Jadi saya mau katakan buat Anda, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menurut kata orang, aduh Tuhannya orang Kristen, aduh ini ya terlalu kaku gitu. Ibadah itu terlalu kaku. Beribadah itu harus mengikuti tata cara yang sudah ditetapkan. Ibadah itu gak boleh ribut. Ibadah itu gak boleh terlambat. Ibadah itu tidak boleh tidak terfokus. Ibadah itu ada begitu banyak yang menekankan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak enak gitu, nggak nyaman. Tapi hari ini kita bisa melihat ada kata biarlah
mereka. Dalam hal apa? Dalam bersyukur, saudara. Jadi Tuhan kita, Tuhan saya dan Anda itu senang kalau saya dan Anda dan membiarkan kita untuk bersyukur. Ini kata biarlah bagi saya adalah penekanan tentang our God, Tuhan itu adalah Tuhan yang bijak. Halo? Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang bijak. Tuhan yang mengambil keputusan selalu menguntungkan kita. Menghukum kita karena dosa dan salah kita, tetapi tidak mencederai sedemikian rupa. Dia adalah Tuhan yang bijak. Dengan kebijaksanaan dari Tuhan menguntungkan kita, saudara. Saya menikah dengan seorang yang menjadi istri saya. Saya berpikir dan saya mulai memilih jodoh yang menurut hemat saya itu bisa mendampingi saya dengan baik. Dan biasanya itu sudah pengaruh roh itu tidak dominan. Yang dominan seringkali kalau kita cari jodoh atau pacar pasangan hidup adalah kedagingan, daging. Sehingga akhirnya Tuhan memperkenalkan saya kepada seorang wanita, seorang perempuan yang hari ini menjadi istri saya. Dan dia bijak, dia tahu karakter saya. Dia tahu betul siapa saya, karena dia yang menciptakan saya. Dia tahu persis dengan siapa saya harus didampingi. Dengan segala plus minus. Dan hari ini sudah masuk 31 tahun kita menikah. Dan seharusnya saya akui bahwa kebijaksanaan Tuhan membuat saya memiliki satu rumah tangga yang baik. Satu rumah tangga yang ilahi. Tadi saya katakan, dia punya kekurangan istri saya. Enggak satu, saudara. Enggak dua, enggak tiga. Tetapi, on the other hand, dia adalah betul-betul manusia, pribadi, istri, perempuan, wanita, yang bisa memuaskan saya. Dia pegang jadwal saya itu dengan baik sampai hari ini. Hari ini dia tidak ikut karena kita harus bagi dua acara. Di Jakarta dan yang di sini. Dia pernah menempatkan saya di 9 gereja yang berbeda dalam satu hari Minggu. Dan dia bisa akomodasikan itu dengan baik. Dan Tuhan tahu itu. Di samping dia pribadi yang keras, berwatak. Dan saya pikir dia tidak cocok dengan saya. Saya suka dengan yang lembut. Karena saya jujur, bukan sombong, suka kelembutan. Saya nggak suka yang kasar-kasar gitu, saudara. Tapi ternyata untuk saya, kebijaksanaan Tuhan, itu tidak diberikan yang lembut. Tetapi yang tegas. Yang punya karakter. Karena itu cocok dengan saya. Jadi saya melihat bahwa Tuhan saya itu unik. Tuhan saya itu sempurna. Dan kita harus syukuri karena kebijakan Tuhan. Karena kebijaksanaan Tuhan atas hidup kita. Saudara. Kita harus bersyukur kita dapat pekerjaan. Kita harus bersyukur kita gak langsung kaya. Saya diproses 25 tahun untuk menjadi hamba Tuhan yang benar. Gitu. Menjadi hamba Tuhan yang berdampak. Saya melewati masa-masa juga bersama dengan istri saya yang tidak enak. Suka duka kita udah lewatin. Dan hari ini saya harus berkata, karena kebijakanmu. Karena engkau begitu bijak terhadap kami. Saya berusaha untuk tidak menjadi hamba Tuhan. Tapi istri saya selalu berdoa. Dan dia bilang dari masa muda saya selalu ingin berjodoh dengan hamba Tuhan atau pendeta. Dan waktu kami pacaran dia utarakan itu. Dan saya bilang saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Jadi so go away. Cari yang lain. Dan dia bilang, oh enggak, saya ketemu engkau. Kau adalah seorang calon hamba Tuhan. Saya bilang, in your dreams. Dalam mimpimu saya enggak begitu.
Bagi saya itu melayani Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Melayani Tuhan itu harus tidak punya kecacatan, tidak punya celah, harus sempurna gitu. Dan saya bilang, who am I? Siapa saya? Saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. So, saya nggak pernah mau, saya nggak ada di dalam benak saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi dia selalu berdoa. Dia bilang, saya mau menikah dengan hamba Tuhan. Dan ketika kita menikah, saya belum jadi hamba Tuhan. Sudah. Saya masih jadi pegawai. Bahkan menjadi stakeholder gitu. Dengan 2 teman saya yang lain. Dan tiap kali berdoa, kalau jam 3 pagi dia berdoa, saya mau ketawa. Ketika dia berdoa, saya berdiri di belakang dia. Dan saya seolah-olah berkata kepada Tuhan, masa dia doa yang begini? Kami sudah menikah, kok dia masih berdoa begini untuk jadi hamba Tuhan. Dan tahun 1998, 99, saya dilantik menjadi hamba Tuhan. Kebijakan Tuhan atas hidup kita pasti sempurna. Amin, saudara. Kalau hari ini Anda merasa, kok begini ya, kok ada yang beda, jalan saja terus. Ikuti kebijakan. Dia begitu bijaksana untuk memberikan keputusan buat kita, saudara. Kalau toh hari ini rasanya nggak sama, saya mau katakan buat saudara, dia selalu punya rencana yang baik buat kita. Yang hari ini mungkin Anda belum lihat. Waktu ibu saya dipanggil pulang juga demikian. Saya bilang, Tuhan, jangan panggil pulang ibu saya. Saya sangat mencintai dia. Saya ada di Ambon, saudara, dan dia kolaps. Dia pendarahan. Dan saya dapat video call. Dan sepanjang perjalanan pulang 2:30 pagi waktu Ambon. Saya nangis kepada Tuhan. Saya teriak di sebelah teman saya. Saya bilang, jangan curang Tuhan, jangan curang. Saya nggak mau ibu saya mati, saya nggak ada. No, jangan curang. Tuhan jangan curang, jangan. Saya ancam Tuhan, dia di atas siang. Dan dia mengampuni saya. Saya bilang begini, kalau kau ambil ibu saya akan keluar dari pekerjaan Tuhan. Saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang, jangan ambil nyawa ibuku, jangan ambil. No, I mean it Lord, I mean it. Dan saya bisa menjadi orang yang menolak Engkau. Saya bisa menjadi pindah agama. Saya bilang begitu. No Lord, no. Jangan. Dan saya lihat ibu saya itu udah berdarah-darah. Dan waktu saya datang itu kira-kira jam 8, jam 9 pagi. Di rumah sakit itu semua orang pada kumpul. Dari saudara dan teman-teman saya. Dan mereka bilang, ini dia. Anak yang dikasih, maksudnya ibu saya mengasihi saya. Ini dia baru pulang. Ini hamba Tuhan yang mengasihi ibunya. Dan saya lari. Dan mereka bilang, Mama ada di kamar operasi. Dan saya kembali teriak, di hadapan semua, no, jangan. No, Lord. No. Dan dia keluar kamar operasi dengan sukses. Dan tiap hari kita mengadakan pujian dan penyembahan di rumah sakit itu. Sampai dokter bilang, ini bukan gereja loh. Ini rumah sakit, karena di luar kita nyanyi pujian sampai pagi. Untuk kawal ibu saya. Tapi dalam sebulan itu, Tuhan memberikan banyak masukan buat saya. Dan lama-kelamaan dalam sebulan itu saya mengerti. Dia memberikan saya satu kebijaksanaan yang baik. Dan dalam 1 bulan itu, saya bisa melepaskan ibu saya pelan-pelan. Dan pada saat dia dipanggil tepat sebulan. 24 dia masuk rumah sakit, 24 juga. Tanggal dengan bulan yang berbeda dia dipanggil Tuhan. Dan apa dampaknya bagi saya? Orang-orang bilang, aduh Pak Yohan Lumo ini gak akan pernah bisa lagi melayani Tuhan. No. Justru hati saya, pada saat ibu saya dipanggil pulang, saya satu-satunya anak yang bisa menerima. Saya gak nangis. Karena air mata saya sudah tumpah 1 bulan. Dan saya bilang, kalau memang itu kehendak, kalau itu adalah kebijaksanaan, saya terima Tuhan. Dan pada saat dia dipanggil pulang, seluruh alat bantu dicopot. Dan dia dalam keadaan damai. Adik-adik dan kakak saya udah mulai histeris. Dan saya satu-satunya bilang, stop. Ayo kita antar mama. Dipanggil pulang. Dan mama dengan napas satu-satu dengan tenang. Dokter dan suster sedang dorong-dorong dia punya dada. Dan saya bilang, Dok, suster, stop it.
biar dia bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, kehidupan ibu saya menjadi inspirasi dalam pelayanan saya. Dan memang sepatutnya dia kembali ke sana. Dengan tidak mengalami rasa sakit lagi. Betapa bijaknya Tuhan. Betapa bijaksananya Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua Anda lihat tetap di Mazmur pasal yang 107 ayat yang ke-15. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kata kasih setianya itu, dalam bahasa yang lain dikatakan unfailing love. Apa artinya? Kasih yang tidak pernah putus. Amin. Kasih yang tidak pernah habis-habisnya, saudara. Kenapa saya harus bersyukur? Yang pertama, karena dia bijak dalam hidup saya. Dia bijaksana dalam hidup kita. Yang kedua, dia itu baik buat kita. Kasihnya nggak ada habis. Tidak habis. Tidak habis dimakan waktu, saudara. Tidak habis dimakan dosa dan kesalahan. Tidak pernah habis. Unfailing love. Kasih yang tidak pernah putus. Saya dan Anda bersalah, datang lagi kepada Tuhan diampuni. Datang lagi kepada Tuhan diampuni. Gak pernah putus. So, saya ingin berkata kepada saudara, bahwa kita punya Tuhan yang baik. Amin. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Teramat baik. Kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, kita punya kekurangan. Selalu dia bisa mengampuni dan mengerti. Ada banyak orang bilang, kenapa saya harus beribadah? Saya mau katakan karena Tuhan baik. Anda dan saya tidak akan pernah bisa menebus semua. Tidak. Anda dan saya tidak bisa mengembalikan kebaikan Tuhan atas hidup kita. No. Dia sangat baik, terlalu baik, teramat baik. Kalau kita berhadapan dengan manusia 2, 3, 4, 5 kali salah, langsung ada hukuman. Tuhan tidak. Bahkan ada hal-hal dosa yang paling menyakitkan. Kalau saya dan Anda bertobat, tahu salah, datang lagi kepada Tuhan, berlutut di hadapannya, diampuni kita, saudara. Diampuni lagi, again and again, lagi dan lagi. Selalu bisa mengampuni. Kenapa kita nggak balas dengan ucapan syukur? Halo. Tiap pagi ketika Anda dan saya bangun, dan kita mendapatkan kita masih hidup, kenapa kita nggak balas dengan ucapan syukur? Orang Israel hanya punya satu lagu dulu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik. Kenapa kita tidak bisa bersyukur dengan suara yang lantang? Saya tahu hidup berat. Saya tahu kehidupan Anda pasti punya pergumulan. Tapi itu tidak bisa mengurangi kasih Tuhan kepada kita, saudara. Selalu harus ada ucapan syukur. Saya terbiasa dengan hal itu. Kalau saya bangun pagi, saya masih hidup. Saya langsung berlutut, saya langsung berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya masih diizinkan bernafas. Saudara tahu bahwa bernapas itu sulit? Halo? Ya? Dulu ada teman saya sekarang sudah meninggal. Untuk bernafas saja dia sulit. Dia harus pakai alat bantu, saudara. Saya nggak usah sebutlah berapa jumlahnya. Tapi tiap hari dia harus pakai alat bantu itu. Dengan rumah sakitnya. Dengan obat-obatannya. Itu mencapai puluhan juta tiap hari. Belum ruangannya. Hanya untuk bernafas. Dia aja di ICU. Dengan kondisi. Coba look at you.
Look at him. Look at her. Bahkan pakai masker sekalipun masih bisa bernafas loh. Baik gak Tuhan itu? Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita selalu bilang susah Pak, susah Pak, aduh susah banget, susah Pak. Ih ampun Pak, susah, hati-hati loh. Waduh susah banget Pak, Pak, setengah mati. Aduh Pak, itu aja yang diperkatakan, itu aja bersungut-sungut terus. Lupa dia. Di atas kesusahan dia masih bisa bernafas. Dan waktu dia dipanggil Tuhan, tagihannya, saya tanya sama keluarganya karena saya dekat dengan mereka. Puluhan miliar, untuk bernafas saja puluhan miliar. Entoh mati juga. Hari ini kita masih bisa bernafas. Dengar firman aja bisa sampai tidur. Pakai ngorok. Kenapa? Menurut saya, saking baiknya Tuhan. Halo. Kalau saya jadi Tuhan, saya bisa maafkan. Saya mungkin bisa melakukan satu kejahatan. Orang ngajar, nggak tahu diri. Tapi lihat Tuhan kita. Gereja pakai sepatu boleh. Pakai sendal boleh. Nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal aja nggak diusir. Di tempat lain, sepatu sendal parkir di depan bos. Betul nggak? Betul nggak? Dan saudara harus membersihkan tubuh diri dulu. Bagus itu. Menghadap Tuhan harus membersihkan kita nih. Orang Kristen enak banget ya. Ketemu Tuhan masih ada iler, boleh. Ketemu Tuhan masih ada makanan, boleh. Ya. Sampai akhirnya nih maafkan nih, yang online. Kadang itu dengar firman itu sampai selonjoran. Betul gak? Makan kacang. Terus orang pendetanya udah in the spirit. Ke kamar mandi. Terus balik lagi, baru buang, minum lagi. Ntar dibuang lagi. Begitu disuruh kasih persembahan kan ada barcode di situ. Langsung diabaikan, cari gereja lain. Nanti persembahan dia udah hitung 5-7 menit, dia balik lagi itu udah selesai. Kenapa demikian? Menurut saya nih, karena Tuhan baik buat kita. Setuju? Ibu saya itu baik buat anak-anaknya. Jadi seringkali kita suka remehkan. Tiap kali melakukan kesalahan saya datang kepada ibu saya dan ibu saya, ya sudah, kesalahan dimaafkan. Kok begitu gampang sih Ma? Ya sudah, kamu mau dihukum. Saya bilang, ya hukumannya apa? Ya mama cuma bisa pakai kata-kata. Apa kata-katanya? Biar Tuhan mengampuni kamu. Begitu aja. Dan itu membuat kita jadi besar. Setelah besar kita tahu gitu. Ibu saya punya kasih yang besar karena Yesus yang menganugerahkan kasih itu kepada dia. Dan hari ini saya mencoba untuk begitu gitu. Kenapa kita harus bersyukur? Pagi-pagi saya kalau habis doa, saya buka kamar anak saya yang bungsu, dia masih tidur. Dan saya begini, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih banget. Anak saya masih sama saya. Anak saya boleh Engkau pelihara dengan baik. Dari dia TK sampai dia lulus S2. Terus saya buka kamar kakaknya gitu. Dan dalam ketenangan saya, aduh Tuhan terima kasih. Saya masih boleh lihat wajah dia gitu. Terima kasih tuh. Dan ke istri saya sudah tidak ada di tempat tidur. Pagi-pagi dia sudah dibawa. Saya bersyukur Tuhan punya istri seperti ini. Kadang-kadang lagi tidur saya udah tahu tuh dari lantai 3. Duk, lagi masak gitu. Itu pembantu semua, turun aja jam 8 pagi, masakan sudah tersedia. Dan saya bilang, aduh terima kasih Tuhan. Kadang saya juga dulu ya sekadarnya kasih dia. Kadang-kadang gak cukup. Tapi hebatnya istri saya itu, hebatnya Tuhan melalui dia. Ada saja uang simpenan. Kadang kemarin dia udah bilang habis. Tapi waduh dia korek-korek itu tas ketemu aja. Itu perempuan begitu. Ya suka masukin di lubang-lubang tas itu. Kadang kita pikir itu udah rusak. Tapi bagi wanita itu adalah tempat penyimpanan yang tangguh gitu. Ada aja gitu. Terus gini, oh iya Pak masih ada. Dan waktu dia masak saya lihat dalam hati. Saya bersyukur. Banget saya bersyukur.
Ya, dalam kekurangan dan keterbatasan saya, Tuhan itu baik. Yuk, hari ini belajar bersyukur, saudara. Amin. Nanti siang makan apa udahlah ya. Paling nasi, nggak apa-apa. Sambal, oke. Sayur. Yang penting di dalam nasi itu ada ayam, ada telur gitu. Dan yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Coba kita lihat ayatnya. Mazmur 107 ayat ke-21. Yuk baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Jadi yang pertama bicara tentang Tuhan itu bijak. Ya, kita bersyukur karena bijaknya Tuhan atas hidup. Yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Dan yang ketiga, kita bersyukur alasannya adalah karena Tuhan itu besar. Besar. Jadi kalau hari ini Anda bilang, Tuhan saya punya hutang. Oh, Tuhanmu lebih besar daripada hutangmu. Halo. Keponakan saya di usia 3 tahun, 4 tahun, berarti tahun 80-an. Kena penyakit, saudara, yang 10 juta orang satu, atau 1 juta orang satu. Masih kecil, umur 3 tahun, ya pada saat itu. Dan kami ada dalam keadaan yang sulit. Saya belum melayani pada saat itu. Masih kerja, jadi pegawai. Dan berbulan-bulan dia ada di rumah sakit. Dan akhirnya singkat cerita, kami masih dalam keadaan susah. Tahun itu saya bahkan belum menikah. Baru kakak saya yang menikah. Dan kakak saya adalah karyawati biasa. Dan suaminya adalah seorang pelaut. Tapi sudah didaratkan gitu. Akhirnya gak punya pekerjaan. Berbulan-bulan, tiap hari itu saudara obat-obatan, belum lagi suntikan, belum lagi rumah sakit, belum lagi kamar segala macam. Dan kakak saya sudah berusaha untuk pinjam uang ke perusahaannya, dapat. Tapi terbatas lah. Sehingga satu hari karena sudah 6 bulan, 7 bulan, ibu saya selalu berdoa dan kakak saya akhirnya udah gak ke rumah sakit. Karena selalu diminta uang, tagihan, harus dibayar. Ibu saya naik ke atas, kami ada sedikit tingkat, dan dia berdoa semalam-malaman. Pagi-pagi dia bilang kepada kakak saya, nanti kamu kerja, pulang jam 4, ya, jam 3. Terus kamu pulang nanti kita ke rumah sakit. Kakak saya bilang, ngapain ke rumah sakit? Ya sudah, roh Tuhan bilang begitu. Siangnya mama saya datang ke papa saya yang juga pada saat itu tidak bekerja. Dan bilang kepada papa saya, yuk nanti sore kita jemput, kita tebus cucu kita, kata Tuhan. Papa saya dengan jawaban biasa kan, lumrah, normal. Duitnya dari mana? Duitnya ada nggak? Mama saya bilang, kok ngomong duit, orang saya bilang ngomong tebus. Iya, tebus tuh harus pakai duit. Mama saya bilang, nggak tahu ya, roh Tuhan bilang begitu. Papa saya dalam bahasa Belanda bilang ya, crazy kau, gila, perempuan gila kau. Kakak saya datang, ya, terus taruh tas, sedikit beberes, terus dia bilang, "Mah, tapi uangnya dari mana?" Ya sudah, roh Tuhan bilang kita ke rumah sakit aja. Dan dia bilang tebus. Akhirnya berdua karena gak ada satupun yang mau pergi. Siapa yang mau pergi dalam keadaan status begitu, bikin malu. 6-7 bulan ada di rumah sakit, berapa puluh juta entahlah. Mama saya datang dengan kakak saya, dan sampai di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Saya tidak harus, I don't have to mention the name. Dan sampai langsung ke kasir. Kasir rumah sakit Anda tahu kan begini gitu. Ada kotak gitu, kaca ya. Ini ada tempat buat transaksi ya. Terus mama saya bilang begini, ini ada kakak saya, kronologisnya dia ceritakan dengan sempurna di rumah. Seperti itu. Terus dia bilang, tolong katakanlah namanya Ana lah. Ya. Saya juga samarkan. Dia bilang, tolong untuk anak namanya Ana. Dan suster atau bidan di situ, oh sebentar karyawati, sebentar. Oh iya,
Yang di bangsal itu bla 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 ya. Oh yang sudah 6-7 bulan itu ya terbaring ya. Ya. Masuklah dicek. Jalan terus itu. Ini kakak saya nih yang imannya kurang goyang-goyang. Tambah terus gak ada pengurangan itu, gak ada pengurangan. Terus. Terus ini suster masih ngomong, wow banyak ya. Mama saya bilang, kakak saya bilang, aduh sebentar ke WC balik lagi. Duduk lagi, balik lagi. Terus bilang gini sama mama saya, pulang yuk mah pulang. Pingsan lihat itu tagihan. Mama saya bilang, udah kita ikuti aja, follow Jesus. Sampai ke bawah. Terus jalan sudah. Sampai kakak saya bilang, aduh ma aku mau pingsan. Dia masih punya 4711 atau 5711 itu ya, 4711 ya. Yang eau de cologne-nya itu. Mama saya kasih eau de cologne-nya terus dia keluar. Masuk lagi. Terus dia, ya ampun masih aja terus. Kayak gaun pengantin terus. Udah, terus susternya gini. Ampun, banyak amat. Mama saya bilang, iya. Kakak saya, cek, lihat lagi, cek, ya. Jumlahin. Terus saya liatin mama saya. Ini sudah terbayar. Ini sudah dibayar, paid. Mama saya, enggak gini, oh iya, enggak. Mama saya bilang, amin. Kakak saya, yang bayar siapa sus? Mama saya injek kaki dia kan enggak kelihatan. Jangan tanya. Lo mau lihat mujizat? Ini mujizat. Saya dengan mata kepala saya saksikan. Mama saya sebagai orang beriman, ini mujizat. Ini indahnya di dalam Yesus yang besar. Saya diceritakan itu saya nggak mungkin. Tapi tagihannya begitu saudara. Dalam satu mak besar. Terus dia bilang, terus dia bilang ambil kwitansi, pay. Terus dia bilang tebus, ambil anaknya. Mama saya langsung bilang, ayo kakak saya bilang. Ayo, terus dia bilang, aku udah kencing di celana. Mama saya bilang, ayo cepat, mumpung rohnya masih ada. Lari sudah sampai ke bangsal itu. Dia sedang main dengan suster dan teman yang lain. Tiba-tiba omanya dia bilang, hello Ana, yuk kita pulang. Terus ibunya dia peluk, aduh sayang yuk pulang. Terus suster bilang pulang. Kenapa? Ini dia kasih lihat. Udah bayar. Oh ya udah. Saya mandiin dulu. Kakak saya bilang nggak usah. Takut dimandiin ternyata berubah kan. Naik sudah. Dia cuma punya uang 2.000 mereka naik bajai pulang. Sampai di rumah papa saya lagi di kursi malas warna merah saya masih ingat. Berdiri. Papa saya berdiri. Saya bilang ini apa lagi? Mama saya bilang ini kita punya Tuhan Yesus yang besar. Terus kamu culik dari rumah? No. Kalau saya culik pasti polisi udah di belakang. Dia kasih lihat itu semua. Wah, itu yang namanya kakak saya itu berlutut nangis sejadi-jadinya 1 jam 2 jam terus dia nangis. 3 bulan kemudian datang surat dari rumah sakit. Kakak saya dan suaminya datang. Sore-sore bilang pada mama, mama, ini yang aku takutin mah terjadi. Surat dari pengacara, saudara, kantor pengacara. Tertulis bahwa belum dibayar. Mama saya dapat berita itu tidak langsung, oh iya, aduh jadi bagaimana? Yuk kita lari yuk. Mama saya bilang, oh iya, begini. Bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Nah itu surat yang sudah dinyatakan terbayar kwitansi, kamu masih simpan? Masih. Perlihatkan besok datang ke pengacara. Mama saya dampingi. Mereka datang ke kantor pengacara. Dan keluarlah pengacara itu dan berkata, iya ibu, bapak saya mau atas nama rumah sakit ini, kami ingin sue bahwa bapak ibu belum bayar. Sementara kakak saya tegang, shaking, ibu saya bilang,
Ini coba baca dulu, Bapak. Oh iya, apa ini? Baca aja dulu. Dia baca, dia bawa masuk 1 jam. Dan dia balik lagi, didampingi sekretarisnya, dan dia bilang begini, maaf Bapak Ibu, kami yang lalai, ternyata sudah terbayar. Dan tolong jangan diteruskan pencemaran nama baik atau ibu saya bilang, wah, kami sudah bayar. Di luar, kakak saya tanya lagi, ini udah dibayar atau belum sih? Mama saya bilang gini, gue juga gak tahu. Tapi yang gue tahu, gue punya Tuhan yang besar. Anda punya Tuhan yang besar. Anda punya Tuhan yang terlalu besar untuk menolong Anda. Dan 3 menit terakhir, coba Anda lihat di Mazmur 107 ayat 31. Sambil ngomong-ngomong baca ayat yang terakhir, kelihatan wajah-wajah sepertinya agak-agak gitu ya. Ada apa saudara? Ada apa? Coba baca ayat 31. Yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yang keempat, kalau Anda perhatikan, di situ dikatakan the children of man. Betul? Tapi waktu penciptaan dunia dan ketika Tuhan menciptakan manusia, terjadi satu kegagalan di situ. Bahwa manusia itu ternyata, saudara, tidak benar. Tapi lihat, Tuhan mengampuni mereka. Bahkan Alkitab katakan, kasih setianya untuk anak-anak manusia. Jadi yang keempat, yang terakhir saya mau katakan buat Anda. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita punya Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak pernah keliru dan salah untuk memberkati kita. Benar. Kalau dia tidak benar, dia tidak mungkin bisa mengampuni kita. Kalau dia tidak benar, gak mungkin kita bisa diterima oleh dia dan masuk dalam kerajaan sorga. Karena namanya yang mulia itu, karena dia benar. Hidupnya benar, darahnya benar, pengorbanannya benar, keselamatannya juga pasti benar yang kita dapatkan. Jadi yang keempat, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang benar. Jadi sekarang saya mau tanya dengan Anda, apa yang harus kita perbuat dengan hidup ini? Banyak bersyukur. Walaupun Anda merasa seperti tidak benar, tapi Anda harus masuk di dalam Dia, supaya Anda dibenarkan oleh Dia. Dan kita akan sama-sama one day jumpa bukan di sini lagi, tapi di kerajaan yang mulia itu. Karena kita dibenarkan oleh darahnya yang suci dan kudus itu. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Apalagi yang harus kami beritakan tentang Engkau? Oh Tuhan yang sempurna, segala sesuatu Engkau yang memulai, Engkau yang berinisiatif, Engkau yang melakukan, Engkau yang berkorban, Engkau yang memberi. Hari ini kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau bagikan bagi kami. Bahkan Mazmur pasalnya yang ke-107 memberikan kami satu pengertian. Ayat 8, 15, 21 dan 31 kami menemukan ayat-ayat yang sama. Engkau sedang menekankan tentang betapa pentingnya hidup ini bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau mengulangi dan mengulangi lagi. Engkau tidak puas dengan 1 ayat, dengan 2 ayat, 3 ayat, sampai 4 ayat. Bicara tentang 4 penjuru bumi. Dimanapun kami berada, kami harus bersyukur. Amen. Apapun yang kami alami, kami harus bersyukur. Karena itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang kami bisa balas. Karena kebaikan-Mu, karena kebenaran-Mu, Ya, Tuhan, amen. karena kebijakan-Mu. Amen. Bahkan karena kebesaran-Mu yang luar biasa. Amen. Amen. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati hidup mereka, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Finansial, keuangan mereka Tuhan. Kesehatan mereka Engkau jaga. Pelayanan gereja mereka. Pergaulan, studi, pendidikan mereka. Jodoh mereka. Kiranya Engkau yang memberikan, Engkau yang bertanggung jawab atas itu semua. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang besar. Tuhan yang bijak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah ibadah ini menyenangkan hatimu. Kehadiran kami di tempat ini menyukacitakan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus